23013. Saya Yusreni dengan NIM 23011200014. Saya Delasari dengan NIM 23011120011. Kami di sini akan menyajikan sebuah video pembelajaran dengan tema Penulisan huruf tanda baca. dan penomoran. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, saya Alisa Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penulisan huruf. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam, kita bahas terlebih dahulu apa sih penulisan huruf itu. Nah, penulisan huruf adalah salah satu aspek penting dalam bahasa Indonesia. Penulisan huruf yang baik dan benar dapat mempengaruhi makna, kualitas, dan kesan dari sebuah teks. Sedangkan penulisan huruf yang salah dapat menyebabkan kebingungan, kesalahpahaman, serta kesan yang kurang profesional. Oleh karena itu, kita sebagai penulis harus memperhatikan aturan-aturan dalam penulisan huruf agar dapat menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat. Baiklah, berikut beberapa contoh kesalahan penulisan huruf yang sering terjadi, yaitu yang pertama, menggunakan huruf kapital di tengah kalimat tanpa alasan yang jelas. Misalnya, saya suka makan nasi goreng. Yang kedua, menggunakan huruf kecil di awal kalimat atau pada nama orang, tempat, atau organisasi. Misalnya, dia adalah siswa dari Sekolah Dasar Negeri 1 Jakarta. Yang ketiga, menggunakan huruf miring untuk menekankan kata atau frasa tanpa tanda kutip atau kurung. Misalnya, saya tidak suka orang sombong. Yang selanjutnya, menggunakan huruf cetak untuk menulis singkatan atau akronim tanpa titik di antara huruf-hurufnya. Misalnya, saya bekerja di BUMN. Selanjutnya, menggunakan huruf ganda untuk menulis bunyi yang sebenarnya hanya menggunakan huruf tunggal. Misal, dia suka makan kue. Nah, yang selanjutnya yaitu menggunakan huruf vokal yang salah untuk menulis bunyi yang sebenarnya menggunakan huruf vokal yang lain, yaitu dia belajar baca Al-Quran. Nah, menurut teman-teman dari contoh di atas itu bagaimana saja yang salah dalam penulisan huruf-hurufnya? Terus bagaimana sih cara penulisan huruf yang baik dan benar itu? Baik, kita langsung bahas saja aturan-aturan dalam penulisan huruf. Yaitu yang pertama ada aturan penulisan huruf kapital dan huruf kecil. Huruf kapital ini digunakan di awal kalimat pada nama orang, tempat, organisasi, atau hal-hal yang bersifat khusus. Pada singkatan atau akronim yang menggunakan titik di antara huruf-hurufnya. Dan pada kata atau frasa yang ingin ditekankan dengan tanda kutip atau kurung. Nah, sedangkan huruf kecil digunakan pada umumnya untuk menulis kata-kata dalam kalimat kecuali pada kasus-kasus di atas. Contoh, saya tinggal di Jakarta, ibu kota Indonesia. Yang kedua, dia bekerja di PT Karya Anak Bangsa. Yang ketiga, dia berkata, saya tidak mau ikut UN. Dan yang terakhir, dia suka membaca buku-buku karya Pramudia Ananta Toer. Nah, dari contoh-contoh di atas dapat kita lihat bagaimana penggunaan huruf kapital dan huruf kecil itu. Contoh dalam penulisan kata tempat Jakarta dan awal kata. Seperti tanda-tanda yang menggunakan titik di antara hurufnya itu menggunakan huruf kapital. Dan yang lainnya dalam penulisan biasa itu tidak mengandung aturan huruf kapital, kita dapat menulis dengan huruf kecil biasa. Selanjutnya aturan penulisan huruf miring dan huruf tegak. Huruf miring ini digunakan untuk menulis kata atau frasa asing yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia, untuk menulis judul buku, film, lagu, atau karya seni lainnya, dan untuk menulis kata atau frasa yang ingin diberi penjelasan atau catatan kaki. Sedangkan huruf tegak digunakan pada umumnya untuk menulis kata dalam bahasa Indonesia, kecuali pada kasus-kasus di atas. Contoh, yang pertama itu dia fasih berbahasa Inggris, French, dan Jerman. Yang kedua, saya baru saja menonton film Parasit karya Bong Joon-ho. Yang ketiga, dia menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan bangga. Yang keempat, dia menggunakan istilah paradoks atau suatu pernyataan yang bertentangan dengan logika atau kenyataan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, penggunaan huruf miring itu digunakan untuk menulis kata atau frasa yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia, atau untuk menulis judul buku, film, lagu, atau karya seni lainnya, dan untuk menulis kata frasa yang ingin diberi penjelasan atau catatan. Nah, selebihnya itu menggunakan huruf tegak untuk menulis teks biasa. Dapat dilihat dari contoh-contoh tadi ya. Selanjutnya itu aturan penulisan huruf cetak dan huruf sambung. Huruf cetak ini digunakan untuk menulis singkatan atau akronim yang menggunakan titik di antara huruf-hurufnya, untuk menulis angka Romawi, dan untuk menulis simbol-simbol matematika atau ilmiah. Nah, sedangkan huruf sambung digunakan pada umumnya untuk menulis teks dalam bahasa Indonesia, kecuali pada kasus di atas. Contoh, saya lulus dari SMA Negeri 1 Bandung tahun 2020. Nah, yang kedua, saya lahir pada tanggal 11 Januari 2003. Selanjutnya, aturan penulis huruf ganda dan huruf tunggal. Huruf ganda ini digunakan untuk menulis bunyi yang memang menggunakan huruf ganda. Seperti contoh di atas, yaitu eng, nya, sya, ka, dan sebagainya. Sedangkan huruf tunggal digunakan untuk menulis bunyi yang memang menggunakan huruf tunggal. Seperti A, I, U, E, O, B, C, D, dan sebagainya.
Contoh, dia berasal dari Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, dia menggunakan sepatu. Dia menyukai makanan khas Padang seperti rendang, sambal lado. Dan yang terakhir, dia pandai bermain catur dan sudoku. Nah, itu yang selanjutnya ada aturan penulisan huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal ini digunakan untuk menulis bunyi yang terbentuk dari getaran pita suara tanpa hambatan seperti A, I, U, E, dan O. Sedangkan huruf konsonan digunakan untuk menulis bunyi yang terbentuk dari hambatan udara di mulut atau tenggorokan seperti B, C, D, dan sebagainya. Contoh, dia suka makan apel, jeruk, dan pisang. Dan selanjutnya dia belajar bahasa Arab, Jawa, dan Sunda. Baiklah, itu saja mengenai penulisan huruf tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu ada tanda baca. Nah, jadi teman-teman tahu tidak apa itu tanda baca? Jadi saya akan menjelaskan apa itu tanda baca. Jadi, tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis tersebut dapat difahami oleh orang persis apa yang kita maksudkan. Nah, itu adalah pengertian daripada tanda baca. Sedangkan menurut Wijayanti, tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti tanda titik, ada koma, titik dua, dan sebagainya. Nah, tanda baca ini dapat membantu pembaca untuk lebih memahami apa itu makna tulisan dengan tepat. Nah, ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan atau sering kita sebut dengan EYD ada 14 tanda baca yang lazim digunakan dalam penulisan. Antara lain tanda titik, ada tanda koma, ada tanda titik koma, ada tanda titik dua, ada juga tanda hubung, ada juga tanda pisah, ada tanda tanya, ada tanda seru, ada tanda elipsis, ada tanda petik, ada tanda petik tunggal, ada tanda kurung, ada juga tanda kurung siku, ada tanda garis miring, ada tanda penyingkat atau apostrof. Nah, jenis-jenis dan aturan penggunaan tanda baca tersebut sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan atau sering kita sebut dengan EYD. Nah, tanda baca tersebut dibagi menjadi 14 jenis dalam tanda baca. Nah, tanda baca, adapun jenis dan aturan penggunaan tanda baca adalah sebagai berikut. Nah, tanda titik, yang pertama ada tanda titik. Tanda titik ini digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan dan seruan. Nah, tanda titik ini dipakai di belakang angka atau dalam huruf dalam suatu bagan. Selanjutnya, ikhtisar atau daftar juga ya. Nah, yang selanjutnya adalah tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan juga detik yang menunjukkan daripada waktu. Selanjutnya ada tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang mana itu menunjukkan jangka daripada waktu tersebut. Nah, selanjutnya adalah tanda titik itu juga dipakai dalam daftar pustaka, di mana diantara nama penulis, judul, dan juga tulisan yang tidak berakhir dengan daripada tanda baca tersebut atau tanda seru, dan adapun tempat terbitnya juga ya. Nah, selanjutnya tanda titik juga dipakai sebagai memisahkan antara bilangan ribuan atau juga kelipatannya. Nah, di mana yaitu menunjukkan daripada jumlah. Ada juga selanjutnya ada tanda titik dipakai pada penulisan singkatan seperti yang selanjutnya ada tanda titik dipakai pada akhir singkatan, gelar, jabatan, pangkat, dan juga ada sapaan. Nah, yang selanjutnya kita berikutnya adalah tanda titik ini dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah dianggap umum. Sebagaimana singkatan itu terdiri atas 3 huruf atau lebih, atau hanya dipakai satu tanda titik saja. Yang selanjutnya ada tanda titik itu dipakai pada akhir singkatan, di mana pada nama orang ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian ataupun dalam pembilangan ya. Nah, selanjutnya ada tanda koma ini dapat dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lainnya. Nah,
Kalimat ini juga setara seperti didahului oleh kata seperti, tetapi, dan juga melainkan. Nah, untuk tanda koma ini juga dipakai untuk daripada memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya, apabila kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya ya. Nah, yang selanjutnya adalah tanda koma dipakai di belakang ungkapan atau kata penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun begitu. Selanjutnya ada tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, iya, wah, aduh, dan kasihan, atau kata-kata yang digunakan seperti bu, ada juga di atau mas dari kata lain yang terdapat di dalam sapaan tersebut. Selanjutnya ada tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain di dalam sebuah kalimat. Nah, tanda koma ini juga dipakai untuk memisahkan daripada petikan langsung dari bagian lain tersebut yang mengiringinya itu dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Nah, selanjutnya ada tanda koma juga dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tinggal, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Tanda koma juga dipakai di dalam untuk memisahkan bagian daripada nama yang dibalik susunannya di dalam daftar pustaka tersebut. Tanda koma juga kita pakai di antara tempat. Di antara tempat tersebut, di antara tempat penerbitan, nama penerbit, dan tahun penerbitan. Selanjutnya ada tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya daripada singkatan nama diri, keluarga, dan juga marga. Selanjutnya ada tanda koma dipakai di muka angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Selanjutnya ada tanda koma juga dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya, tanda koma ini sifatnya tidak membatasi. Selanjutnya tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca atau salah pengertian di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat tersebut. Nah, yang ketiga ada tanda titik koma. Tanda titik koma ini dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk setara. Yang selanjutnya ada tanda titik koma dipakai untuk mengakhiri atau untuk akhir pertanyaan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau juga kelompok kata. Baiklah, selanjutnya ada tanda titik koma. Nah, tanda titik koma ini digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata penghubung. Yang selanjutnya ada tanda titik dua. Nah, tanda titik dua ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti daripada rangkaian atau pemeriaan. Nah, tanda titik dua ini dipakai sesudah kata ungkapan yang memerlukan daripada pemeriaan. Selanjutnya ada tanda titik dua. Nah, tanda titik dua ini dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku. Nah, selanjutnya ada tanda titik dua ini juga dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman pada suatu bab dan ayat di dalam kitab suci. Nah, judul dan anak judul suatu karangan serta nama kota dan penerbit buku acuan di dalam suatu karangan. Selanjutnya ada tanda hubung. Nah, tanda hubung ini menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Selanjutnya ada tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahulunya pada pergantian baris. Selanjutnya ada tanda hubung digunakan seperti tanda hubung ini juga digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Nah, tanda hubung juga dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan. Selanjutnya ada tanda hubung dipakai untuk merangkaikan se
dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, ke dengan angka, dan angka dengan an. Nah, singkatan huruf kapital dengan imbuhan atau kata. Selanjutnya ada tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa ai. Selanjutnya ada tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Selanjutnya ada tanda pisah ini dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan lain sehingga kalimat tersebut menjadi lebih jelas. Selanjutnya, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat dengan arti sampai dengan atau ke. Selanjutnya adalah ada tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya juga dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya yang ketujuh ada tanda seru. Nah, tanda seru juga dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan daripada kesungguhan atau ketidakpercayaan atau juga emosi yang dan juga selanjutnya ada tanda elipsis, tanda titik-titik seperti itu. Nah, tanda elipsis ini dipakai di dalam kalimat yang terputus-putus. Nah, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau dalam suatu naskah ada bagian yang dihilangkan tersebut. Selanjutnya ada tanda petik 2 ya. Nah, jadi tanda petik 2 ini dipakai untuk mengapit suatu petikan langsung yang berasal dari suatu pembicaraan, suatu naskah atau suatu bahan tertulis lainnya. Nah, tanda petik juga biasa kita pakai untuk mengapit judul puisi atau juga suatu seperti karangan atau juga seperti bab buku ya. Nah, ya itu adalah sering kita pakai di dalam sebuah kalimat. Nah, tanda petik juga dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal seperti atau kata yang sering mempunyai arti-arti khusus tersendiri lah ya. Nah, jadi selanjutnya ada tanda petik tunggal atau tanda petiknya itu satu saja. Nah, jadi tanda petik tunggal ini dipakai untuk mengapit petikan-petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Nah, tanda petik tunggal ini dipakai untuk mengapit daripada makna suatu kata atau suatu ungkapan ya. Nah, jadi selanjutnya ada tanda petik tunggal ini dipakai untuk mengapit daripada makna atau suatu kata atau juga suatu ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, selanjutnya yang ke-11 itu ada tanda kurung. Nah, tanda kurung ini dipakai untuk mengapit daripada tambahan keterangan atau suatu penjelasan di mana penjelasan ini haruslah jelasnya. Nah, selanjutnya ada tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat tersebut. Bahkan tanda kurung ini juga sering kita pakai untuk mengapit suatu huruf atau kata yang kehadirannya itu di dalam teks dapat dihilangkan. Nah, selanjutnya ada tanda kurung juga dipakai untuk mengapit suatu angka atau suatu huruf yang merinci urutan keterangannya tersebut. Selanjutnya tanda kurung siku. Tanda kurung siku ini sering kita pakai untuk mengapit daripada huruf, juga ada kata atau kelompok kata daripada sebagai koreksi atau tambah pada kalimat atau suatu bagian kalimat yang ditulis orang lain tersebut. Nah, jadi tanda itu menyatakan daripada bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah aslinya. Nah, tanda kurung siku juga dipakai untuk mengapit daripada keterangan di dalam sebuah kalimat tersebut untuk memperjelas yang sudah bertanda kurung. Selanjutnya ada tanda garis miring. Nah, tanda garis miring ini seperti ini ya. Nah, jadi tanda garis miring itu di dalam nomor surat pada juga nomor pada alamat dan penadaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim atau tahun ajaran. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap dan ataupun. Selanjutnya tanda penyingkat atau apostrof.
tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau daripada bagian angka tahun. Nah, dan juga Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang penomoran. Belakangan ini, penggunaan kata-kata dalam ucapan dan keterangan makin luas dan banyak menggunakan kata-kata yang jarang digunakan, sehingga membuat kita kadang tidak tahu maksud dari kata-kata tersebut, seperti penggunaan penomoran. Penggunaan kata-kata tersebut bisa saja Anda lihat di dunia nyata maupun di dunia maya. Namun, apakah kalian mengetahui definisi kata penomoran yang sebenarnya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penomoran adalah proses cara pembuatan memberi nomor atau angka. Penomoran terbagi menjadi 6, yaitu 1 halaman, 2 bab dan subbab, 3 tabel dan gambar, 4 ilustrasi dan skripsi, 5 persamaan, dan 6 kategorisasi. 1 halaman. Pemberian nomor halaman atau paginasi pada bagian awal tidak sama pada bagian isi dan bagian akhir. Bagian isi dan bagian akhir diberi nomor halaman dengan angka Arab Latin, sedangkan bagian awal diberi nomor halaman dengan angka Romawi huruf kecil. Bagian awal dimulai dari halaman judul sampai dengan daftar lampiran, diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil. Untuk halaman-halaman seperti halaman judul dalam, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar halaman daftar pusaka, dan halaman daftar lampiran. Nomor-nomor halaman dengan angka Romawi huruf kecil seperti yang saya contohkan ini. Dan nomor halaman diketik di tengah bagian bawah halaman. Bagian isi dimulai dari bab pendahuluan sampai daftar pusaka. Diberi nomor halaman dengan menggunakan angka Arab, dan seterusnya ditulis pada tepi kanan atas kecuali untuk halaman yang mengandung judul bab ditulis pada tengah halaman bagian bawah. Bagian akhir terdiri dari lampiran, diberi nomor halaman dengan menggunakan huruf dan angka Arab Latin, ditulis pada sebelah kanan atas. Perlu dicatat bahwa angka-angka nomor halaman di atas harus dibiarkan sendiri, tidak boleh disertai tanda-tanda apapun seperti tanda penghubung, tanda kutip, dan sebagainya. Juga tidak diperkenankan menempatkan nomor halaman di antara tanda kurung untuk bagian awal. Tidak hanya jenis angkanya saja yang dibedakan dengan bagian isi dan bagian akhir, tetapi perhitungan jumlah halaman juga dipisahkan. Artinya untuk bagian isi nomor halamannya dimulai dengan angka 1, angka Arab Latin, tidak melanjutkan nomor halaman dari bagian awal. Akan tetapi bagian akhir nomor halamannya melanjutkan nomor halaman bagian isi dalam angka Arab atau Latin. Perlu diingat bahwa bahasa penulisan skripsi tidak diperkenakan untuk menyisipkan satu atau beberapa halaman tambahan ke dalam laporan skripsi final yang telah selesai diketik. Penyisipan yang dimaksud terjadi oleh karena sebagai berikut: A. Kurangnya teliti pengetikan yang mengakibatkan ada nomor-nomor halaman yang terlewati. B. Terjadi nomor halaman rangkap, dan untuk menyesuaikan dengan nomor halaman yang sudah diketik, maka penulis mungkin menambahkan saja nomor halaman rangkap dengan memberi tanda huruf A, B, C, dan seterusnya. Jika kedua hal tersebut terjadi, penulisan diwajibkan memperbaiki kesalahan itu dengan menuliskan kembali nomor-nomor halaman tersebut sesuai urut yang semestinya. 2. Bab dan subbab. Jika suatu bab atau subbab dipecah menjadi bagian-bagian kecil, maka penomorannya: A. Angka Romawi besar untuk bab, B. Angka Arab atau Latin untuk subbab dan sub-subbab berikutnya, dan seterusnya. C. Judul bab dengan menggunakan huruf besar atau kapital. D. Judul subbab dan sub-subbab dengan menggunakan huruf besar hanya pada tiap awal kata. Contohnya sebagai berikut. 3. Yaitu tabel dan gambar. Grafis, diagram, skema, dan gambar-gambar lainnya dimasukkan dalam satu kategori gambar dan diberi nomor urut. Tabel merupakan kategori tersendiri dan diberi nomor urut yang tersendiri pula. Nomor tabel dipisahkan dari nomor gambar. Penomoran tabel dan gambar menggunakan angka Arab atau Latin yang dipisah oleh titik. Angka di bagian depan menunjukkan bab dan yang di belakang adalah nomor urut tabel atau gambar disebut dengan bab. Contoh, gambar 3.5 struktur organisasi. Artinya gambar tersebut adalah di bab 3 dan gambar urutan kelima ada dalam
dalam bab 3. Dan yang keempat yaitu ilustrasi. Dalam karya ilmiah, ilustrasi bertujuan mengemukakan kepada pembaca hal yang tak terungkap dengan kata-kata. Yang termasuk dalam ilustrasi ialah grafik, diagram, bagan, dan tabel. Ilustrasi mempunyai kelebihan terhadap pengungkapan dengan kata. 1. Ilustrasi dapat menunjukkan detail atau rincian. 2. Ilustrasi tidak memakan banyak ruang. 3. Dalam ilustrasi banyak komponen yang dapat dirangkum. 4. Dengan adanya ilustrasi jadi lebih menarik. Ilustrasi yang baik dapat membuat seorang calon pembaca yang tadinya berprasangka berganti pendapat. Tata cara penulisan ilustrasi tabel atau gambar adalah: A. Gambar-gambar diberi nomor urut pada setiap bab dengan angka Arab Latin dengan ketentuan penulisan sebagai berikut. 1. Terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama menunjukkan bab, sedangkan bagian kedua menunjukkan nomor gambar. Contoh: gambar 2.1, gambar 3.2, gambar 3.3, dan seterusnya. 2. Gambar-gambar. Jika ada, sedapat mungkin juga disajikan pada kertas yang sama. 3. Nomor dan judul gambar diletakkan simetris di bagian bawah gambar, didahului kata gambar. 4. Gambar diletakkan simetris atau di tengah. 5. Sumber gambar harus disebut setelah judul gambar. Misal, gambar 3.3 manajemen sekolah, sumbernya BPS 2014 halaman 70. B. Tabel-tabel diberi nomor urut pada setiap bab dengan angka Arab Latin dengan ketentuan penulisan sebagai berikut. 1. Terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama menunjukkan bab, sedangkan bagian kedua menunjukkan nomor tabel. Contoh: tabel 2.1, tabel 3.2, tabel 3.3, dan seterusnya. 2. Tabel-tabel. Jika ada, sependapat mungkin juga disajikan dengan kertas yang sama. 3. Nomor dan judul tabel diletakkan simetris di tengah tabel, didahului kata tabel. Judul tabel diletakkan di atas tabel. 4. Tabel tidak boleh dipenggal kecuali sangat terpaksa, misalnya karena tidak muat pada satu halaman penuh. 5. Tabel diketik simetris atau di tengah. 6. Tabel yang lebih dari 2 halaman diletakkan pada lampiran. 7. Nama kolom atau heading pada tabel harus ada, terutama pada tabel yang menempati lebih dari 2 halaman. 8. Peralatan atau UCTV. Isi tabel lurus, tepi kanan untuk angka atau numerik, dan rata kiri untuk lainnya. 9. Sumber tabel ditulis di sebelah kiri bawah tabel. Tabel 2.1 keterangan-keterangan manajemen pada berbagai tingkat manajemen. Contohnya yang saya tunjukkan sebagai berikut. Yang kelima yaitu persamaan. Penomoran persamaan menggunakan angka Arab Latin seperti pada penomoran gambar dan tabel, dan ditulis dalam tanda kurung di belakang persamaan dekat batas tepi kanan seperti yang saya contohkan di samping. Yang terakhir atau yang keenam yaitu kategorisasi. Untuk membuat dan menonjolkan beberapa kategori butir, penyajian butir itu dapat ditulis dengan nomor urut sebagai berikut. A. Membuat atau menunjukkan enumerasi butir yang langsung dimasukkan sebagai bagian dari naskah. Karena butir-butirnya tidak terlalu panjang, penyajian bilangan-bilangan enumerasi ditulis di dalam tanda kurung, bukan tidak menggunakan tanda kurung. Contohnya seperti berikut. B. Membuat atau menunjukkan enumerasi butir yang tidak dimasukkan sebagai bagian dari naskah karena butir-butirnya panjang. Penulisan enumerasinya menggunakan idensisasi dan harus ditulis 1 titik koma, 2 titik koma, dan seterusnya, tidak ditulis di dalam tanda kurung. Dalam pemeriksaan terakhir, penulisan karya ilmiah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Apakah semua halaman telah diberi nomor sebagaimana semestinya? 2. Bagaimana semua tabel telah dengan lengkap diberi nomor-nomor tabelnya? 3. Apakah semua gambar telah diberi keterangan-keterangannya secukupnya, diberi nomor urut sebagaimana mestinya, dan dicek dengan teliti dengan sumbernya? Baiklah, itu dia penjelasan mengenai video pembelajaran dari kelompok kami. Kami tutup dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.